akan ada kejutan luar biasa saat Partai Nasdem di dalam koalisi perubahan yang akan menunjuk wakil presiden, akan kejutan luar biasa. Yang paling esensial, apa sih sebetulnya pemikiran Partai Demokrat adalah ingin Halo pemirsa Mister Puisi, kembali lagi bersama saya Rudi, dan siang hari ini Bali lagi cerah-cerahnya, lagi panas-panasnya, seperti keadaan Pilpres yang semakin dekat. Nah, pada hari ini saya nggak sendirian, saya temani oleh Mister Puisi, seorang pengamat dan pemerhati seni, budaya, pariwisata, dan politik. Tepuk tangan untuk Mister Puisi. Nah, siang ini teman-teman kita akan membahas Bapak Sandiaga Uno. Bapak Sandiaga Uno ini memiliki rating dan bisa dibilang memiliki massa yang banyak, terutama untuk di Jawa Barat. Tapi saya mendengarkan kabar bahwa Bapak Sandiaga Uno ini ditolak oleh Partai Demokrat untuk menemani Bapak Anies pada Pilpres tahun 2024. Nah, bagaimana nih menurut Mister Puisi tentang kabar tersebut? terima kasih Bung Rudi. Ya, siap Pak. Kelihatannya hari ini Anda sangat fresh, senyum-senyum simpul. Mungkin ada yang jatuh di hatinya. Waduh. Gitu. Jadi ya kita harus membahas masalah politik yang lagi memanas. Betul. Suasananya kita harus dingin. Ya. Hati kita harus dingin. Betul. Kalau hati yang dingin akan mendapat menceritakan sesuatu yang sangat berguna bagi para pemirsa channel Mister Puisi. Tadi telah dikatakan bahwa Partai Demokrat menolak Betul Pak. Sandiaga Uno untuk dijadikan wakil presidennya Pak Anies. Betul. Kenapa demikian? Ya seperti kita ketahui bahwa Partai Demokrat itu sendiri menginginkan Pak AHY lah yang akan menjadi calon kuat wakil presiden Pak Anies untuk pemilihan 2024 yang akan datang. Apalagi dari pembicara dari Partai Demokrat sendiri, Mas Herzaki Mahendra mengatakan Partai Demokrat tidak ingin ada titipan cawapres untuk dimasukkan ke dalam usulan untuk menjadi wapresnya Pak Anies untuk pemilu yang akan datang. Ketika itu dia juga mengatakan bahwa Demokrat tidak mau mengulangi lagi kekalahan pada saat Pilpres 2019. Betul. Di mana pada saat itu Pak Jokowi mengalahkan pasangan Pak Prabowo dan Sandi Uno. Jadi pada waktu itu, pada Demokrat itu dan PKS pada itu mendukung pasangan Pak Prabowo dan Pak Sandi. Nah, itu dikatakan oleh pembicara Partai Demokrat bahwa tidak mau mengulangi kekalahan atau kesalahan yang sama ya, yang Pak. sama. Itu sangat masuk akal. Tapi menurut saya yang paling esensial apa sih sebetulnya pemikiran Partai Demokrat adalah ingin mendorong Pak AHY menjadi calon wakil presiden. Pak Herzaki juga mengatakan bahwa belakangan ini Pak AHY mendapat rating yang cukup tinggi sebagai wakil presiden yang telah disurvei oleh lembaga survei Indonesia dan lain-lain. Nah ketika itu tercetuslah pemikiran-pemikiran orang bahwa Demokrat lah sangat menginginkan bahwa Pak AHY lah satu-satunya yang akan diusung oleh Pak Anies, yang akan ditunjuk oleh Pak Anies. Walaupun penunjukan Pak Anies ini akan dikawal oleh tim 8 kalau nggak salah. Malah saat ini juga sudah banyak diberitakan bahwa sudah ada 5 calon wakil presiden yang akan dievaluasi
kemudian akan direkomendasikan oleh tim 8 untuk ditunjuk menjadi cawapresnya Pak Anies Baswedan. Nah, itulah yang menyebabkan betapa serunya untuk memilih wakil presiden di koalisi perubahan dan persatuan ini. Lebih-lebih dari aspirasi PKS itu sendiri menginginkan agar Sandi Uno untuk dijadikan cawapres Pak Anies. Berarti ada dua pendapat. Ada pendapat yang berbeda antara Partai Demokrat dengan Partai Keadilan Sosial. Ini ada perang batin, perang ujar saraf yang kita bisa tidak tahu nanti yang menang itu siapa. Karena apa? Memang kemungkinan Pak Sandi Uno untuk menjadi calon wakil presiden Pak Anies itu sangat tipis. Karena apa? Karena Pak Sandi Uno saat ini menjabat di kabinet Bapak Jokowi. Iya, betul. Sedangkan Pak Anies itu kan banyak orang mengatakan antites saya Pak Jokowi ya Pak Pak Jokowi. ya? Betul. Pak Jokowi ingin mencari calon presiden yang mampu meneruskan program kerja yang telah dijalankan oleh Pak Jokowi. Kemudian dari Pak Anies yang merupakan antitesa dari Pak Jokowi ingin mengadakan perubahan-perubahan. Tetapi kita nggak tahu apa yang mau dirubah. Betul. Nah, kalau di dalam programnya Pak Anies akan dirubah yang baik, akan dirubah. Kemudian yang jelek dan dirubah, yang baik akan dirubah. Nah, itu mungkin akan menurunkan elektabilitas pada saat dia akan melakukan kampanye yang di depan umum. Nah, apalagi sekarang banyak yang menginginkan IKN itu akan diteruskan. Ya. Karena apa? Saya lihat bahwa IKN itu sebetulnya merupakan program pemerintah untuk menuju ke peradaban lebih maju. Betul. Kalau kita terus-terusan begini, tidak akan bisa maju. Kita dikalahkan dengan negara yang sangat kecil, Singapura, Malaysia, Korea, Vietnam. Betul. Nah, kalau kita tidak berani memulai apa yang telah dicita-citakan oleh presiden kita pertama, presiden yang kedua oleh Bapak Soeharto, yang ingin memindahkan ibu kota ini ke Jonggol, walaupun tidak terwujud, tapi ini merupakan cita-cita presiden pendiri bangsa ini dan presiden kedua Bapak Soeharto. Tetapi sekarang dieksekusi oleh Bapak Jokowi ke Kalimantan. Sebaiknya ini harus diteruskan. Kalau ada yang membuat program tidak meneruskan IKN ini, saya yakin mereka tidak akan mendapat simpati dari masyarakat luas. Itu yang kira-kira yang membuat landasan kenapa Bapak Sandiaga Uno tidak dipilih oleh Bapak Anies ya, atau ditolak oleh Partai Demokrat sendiri ya Pak ya? Iya, sangat sulit sekali karena sedangkan Pak Sandi sekarang kan adalah Menteri dari Pariwisata. Pak Jokowi, iya betul. Dari Menteri Pak Jokowi. Betul. Kemudian, nah ini katanya orang-orang para pengamat, karena Pak Sandi ini menjadi Menteri Pak Jokowi, di mana dulu Pak Jokowi adalah rivalnya, betul, Pak Prabowo dan Pak Sandi, maka pemilih Pak Sandi tahun 2019 yang dulu cukup banyak tergerus masuk ke Pak Anies. Ke Pak Anies. Demikian juga Pak Prabowo, kata pengamat, kata banyak orang yang mengatakan demikian. Tapi saya meneliti hal ini. Tapi kenyataannya untuk Pak Prabowo, pemilih Pak Prabowo tidak bisa dilampaui oleh Pak Anies. Betul. Karena apa? Sebelum ini Pak Prabowo dapat endorsement dari Pak Jokowi. Jadi pemilih Pak Jokowi itu yang masuk ke Pak Prabowo. Ke Pak Prabowo ya Pak ya. Iya. Nah, itulah yang menyebabkan begitu peta politik sangat dinamis. Ya, betul. Ya, kemungkinan selalu ada di dalam perpolitikan Indonesia ini. Banyak hal-hal lucu dan hal-hal seru ya Pak ya sebenarnya pada politik Indonesia ini sendiri ya. Ya, banyak orang mengatakan politik is the art of possibility. Betul. Nah, politik is the art of possibility. Possibility, ya betul sekali. Ya nggak mungkin bisa saja tiba-tiba Pak Sandi
cair ininya, semuanya cair. Akhirnya namanya Bapak Anies ya, seperti itu ya, Pak. Kemudian bisa saja ke Pak Anies karena mungkin Pak Sandi sudah tidak dicalonkan lagi oleh P3 ke PDI untuk mendukung Pak Ganjar. Kemudian Pak Sandi mencuat naik dalam 3 bulan ini, mau tidak mau. Kita nggak pernah tahu ya Pak ya, gitu. Karena politik ini naik turun ya Pak ya. Ya memang kadang-kadang politik ini sangat lucu, aneh. Betul. Ada rumor mengatakan bahwa sebelum ini Pak Surya Paloh pernah ketemu Pak Prabowo, ingin meminta Pak Sandi untuk menjadi wapresnya Pak Anies. Lucu nggak kira-kira? Sedangkan jelas-jelas Sandi Uno pada saat itu masih di Gerindra. Masih di Gerindra ya Pak ya. Nah ini cerita-cerita Pak Burung ini kemungkinan benar juga. Nah berarti untuk memilih wakil presiden untuk di Koalisi Perubahan dan Persatuan ini sampai saat ini belum cair. Oh seperti itu Pak. Nah karena apa? The kingmaker daripada Koalisi Perubahan ini ya Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh sendiri ya Pak ya. Walaupun ada tim 8, tetap restunya pasti itu kingmaker. Gitu loh. Nah seperti yang Bapak bicarakan ya, dari tim 8 ini sudah menyiapkan 5 nama Pak untuk menjadi wakil dari presiden kita nanti di Pilpres tahun 2024. Nah, menurut Bapak sendiri nih, untuk Mr. Puisi nih, apa sih kriteria dari Bapak Anies sendiri ini untuk memilih wakil presidennya, Pak? Nah, nanti kita akan lihat. Katanya tim 8 udah merencanakan untuk memilih 5 calon wakil presiden yang sangat bagus. Ya. Malah dikatakan di situ akan ada kejutan luar biasa saat partai Nasdem di dalam Koalisi Perubahan yang akan menunjuk wakil presiden, akan kejutan luar biasa. Kalau terjadi kejutan luar biasa berarti apa? Berarti kan tidak mungkin Pak AHY akan menjadi calon wakil presiden. Betul. Nah, kalau terjadi kejutan berarti ada seseorang yang sangat luar biasa yang akan dicalonkan jadi wakil presiden. Kalau Pak AHY nggak mungkin kejutan, udah biasa. Orang udah banyak yang tahu ya Pak. Tahu. Ini tanda-tanda besar. Kejutan apa sih yang akan terjadi nanti pada saat Koalisi Perubahan dan Persatuan ini mengumumkan calon wakil presidennya. Okay. Nah, ini yang sangat luar biasa informasi yang saya terima. Nah, kemudian tadi ditanyakan bagaimana Bapak Anies ini memilih? Nah, satu lagi yang sangat penting. Pernah dalam suatu pidato Pak Anies, beliau mengatakan calon wakil presiden yang akan mendampingi dia harus bernaung di partai politik, artinya yang dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan. Artinya dari Nasdem, dari Demokrat dan dari PKS. Ya, Pak ya. Nah kalau AHY udah memenuhi kriteria. Ya. Kemudian siapa lagi yang akan diusulkan? Nah itu, yang baru kelihatan kan baru satu ini yang sangat santer. Ini udah pasti memenuhi kriteria. Betul. Yang kedua dia bilang, apabila ada calon wakil presiden yang akan diusung atau bukan dipilih, diusulkan oleh partai politik, maka partai politik itu harus masuk ke dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan dulu, baru akan diterima. Bisa diterima. Ya kan impossible, tidak mungkin terjadi. Tapi saya yakin lah, Partai Demokrat itu sangat ngotot, akan mengusulkan dengan keras Pak AHY ini akan dicalonkan menjadi wakil presiden. Betul. Nah, ini yang menjadi concern daripada Partai Demokrat itu sendiri. Dan mungkin saat ini juga banyak orang menebak siapa sih 5 kriteria itu. Nah, itu banyak orang menebak. Kita penasaran Pak dengan 5 yang sudah dipilih oleh
tadi dari tim 8 sendiri ya, 5 nama itu kira-kira siapa itu Pak? Nah, bisa nggak? Kamu tebak siapa kira-kira? Mungkin satu tadi udah Pak Haye pasti ya, sudah Ya, itu keluar udah ya pasti. namanya. 5 siapa? Nah ini yang 4 ini berarti kalau tidak dari PKS ya kan, berarti nanti juga bisa dari PKS siapa ya Pak ya untuk ininya, untuk kriterianya yang bisa masuk menjadi calon wakil presiden sendiri gitu dari PKS sendiri. Ya, Saya tidak rasanya bisa kalau nebak untuk ini. 5 ini pasti akan ada dari di luar partai. 3 partai tersebut ya? Tiga partai Nasdem, PKS dan Demokrat. Sedangkan kriterianya harus 3 partai anggota itu. partai ketiganya itu. Iya. Kita coba. Ya, nah itulah saya bilang politik bisa setiap saat berubah dan sangat dinamis. Ya. Bisa memberikan kejutan ya Pak ya? Kejutan. Bisa aja kejutannya tiba-tiba kriterianya seperti aja, kejutannya misalnya Ibu Khofifah atau Mahfud MD atau siapa kan bisa saja bisa jadi. kejutan kan. Nah, tetapi jangan lupa sesungguhnya yang menentukan kemenangan pada pemilu yang akan datang adalah rakyat itu sendiri. Ya. Nah, kalau ada misalnya calon yang sangat bagus dan mempunyai kriteria yang sangat mendukung program masyarakat itu sendiri, kemudian anti korupsi. Nah, kenapa tidak ya Pak Kenapa ya? tidak? Betul, karena itu yang diperlukan masyarakat saat ini. Ya, karena apa? Bukan koalisi perubahan sendiri yang membutuhkan sebuah perubahan-perubahan. Ya. Ya, kemungkinan juga koalisi kebangkitan Indonesia Raya juga mempunyai program perubahan juga. Betul. Tetapi apa yang harus dirubah itu harus jelas. Juga mungkin dari PD Perjuangan juga ingin juga di dalam program pasti ada hal-hal perubahan. Betul. Bukan karena dia namanya koalisi perubahan, perubahannya paling hebat, enggak lah. Kita lihat programnya nanti. Siapa sih yang the best di antara ketiga calon yang nantinya akan mengikuti Pilpres 2024. Siap. Oke, terima kasih untuk Mr. Puisi atas tanggapannya. Ya, demikian teman-teman. Tentu saja kita masih menunggu dari Bapak Anies sendiri siapakah akan jadi calon wakil presiden beliau di Pilpres tahun 2024. Maka tunggu berita-berita selanjutnya dari kami dari Mr. Puisi. Jangan lupa untuk selalu tonton kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye, thank you. Tepuk tangan.